Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwin Triwibo dari Paralel 1 NPM 41182191210034. Di sini saya mengerjakan tugas UAS perencanaan pembelajaran dengan menggunakan metode lisan. Soalan pertama, bagaimana menurut pendapat Anda pernyataan bahwa dalam merencanakan pembelajaran, guru mengacu pada teori belajar? Kita harus tahu dulu sebelumnya apa itu teori belajar. Jadi teori belajar itu adalah serangkaian konsep yang dimana digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana individu ini memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta sikap dan perilaku selama melalui pengalaman belajar yang ini. Jadi teori belajar ini membantu kita bagaimana kita menganalisis siswa tersebut, bagaimana cara siswa tersebut ketika sedang dalam pembelajaran itu siswa tersebut dapat memahami, menganalisis dan memasukkannya ke dalam pemikirannya atau pikirannya, ke dalam otaknya dari materi-materi yang sudah kita sampaikan. Nah, lalu kenapa kita harus sebagai guru itu harus mengacu pada teori belajar? Karena bisa dapat dikatakan bahwa teori belajar ini sangat efektif dalam membuat perencanaan pembelajarannya ini gitu. Jadi bagaimana sebelum kita membuat perencanaan pembelajaran, kita bisa tahu bagaimana perilaku siswanya, bagaimana sikap siswanya, apakah dia dapat mengikuti pembelajaran yang nantinya akan kita sampaikan atau tidak. Nah, dari situ baru nanti kita membuat perencanaan pembelajarannya ini gitu. Makanya itu sangat penting teori belajar ini. Lalu yang kedua, mengapa seorang guru harus menyusun perencanaan pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran? Perencanaan pembelajaran itu adalah strategi yang biasa dilakukan oleh semua guru ya sebelum mereka melakukan pembelajaran. Jadi seperti langkah awal yang sangat krusial atau sangat penting sebelum kita melakukan pembelajarannya ini. Nah, kenapa sih guru itu harus membuat perencanaan pembelajarannya ini dulu sebelum kita melakukan pembelajaran? Karena langkah ini adalah langkah awal yang memang diwajibkan, dan bagaimana caranya kita ketika nanti kita pembelajaran, kita tahu apa yang harus seorang guru ini lakukan gitu. Sebelum membuat perencanaan pembelajaran ini, kita sudah menganalisis bagaimana siswanya ini, bagaimana perilaku siswanya, bagaimana sikap siswanya. Dan kita ketika membuat perencanaan pembelajaran ini, kita harus bisa menyatukan antara perencanaan pembelajaran antara pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti dengan siswanya ini, supaya siswanya ini juga masuk ke dalam pembelajaran yang akan nanti kita sampaikan. Supaya nanti ketika pembelajaran sedang berlangsung gitu ya, siswanya ini tidak merasa tertekan, tidak merasa terbebani dengan materi yang akan disampaikan oleh kita. Seperti itu. Kenapa perencanaan pembelajaran ini sangat penting sebelum kita melakukan pembelajaran? Karena memang ketika kita melakukan pembelajaran, kita jadi tahu nih, dengan siswa yang seperti ini kita harus melakukan pembelajaran seperti ini. Misalnya saja ada siswa yang mohon maaf berkebutuhan khusus seperti itu, kan kita harus melakukan analisis dulu. Kita harus melihat dulu apa ya nih yang kira-kira materinya cocok, prakteknya cocok. Jadi tidak ada namanya tidak ada dipisahkan antara yang normal dengan yang mohon maaf berkebutuhan khusus seperti itu. Lanjut ke nomor 3. Mengapa sebelum menyusun perencanaan pembelajaran, seorang guru harus menganalisis KI, SK, dan KD? Kemudian berilah contoh hasil analisis masing-masing. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu kompetensi inti. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti itu adalah keterampilan utama. Namanya juga kompetensi inti. Inti adalah utamanya. Nah, keterampilan atau kompetensi inti, keterampilan utama yang memang benar-benar harus dimiliki dari
siswanya ini, keterampilannya. Dan ini biasanya mencakupnya tuh luas gitu. Misalnya saja contohnya kalau dalam sekolah Islam itu mungkin dalam pembelajaran agama seperti di pagi hari mereka melakukan pengajian antara 5 menit sampai 10 menit, lalu juga melakukan sholat berjamaah seperti itu. Jadi menganut agama yang diajarinya dan mempraktekannya di sekolah seperti itu. Contohnya seperti itu, contoh analisisnya seperti sholat berjamaah atau juga dengan mengaji di pagi hari. Lalu yang kedua ada SK atau standar kompetensi. Standar kompetensi ini adalah keterampilan yang wajib dimiliki siswa sebelum melanjutkan materi yang akan disampaikan nanti. Jadi sekiranya ada materi yang memang harus benar-benar dipahami dulu oleh siswa tersebut, memang benar-benar harus dikuasai dulu oleh siswa tersebut sebelum materi yang selanjutnya atau materi yang lebih dalam lagi dari materi sebelumnya ini diajarkan seperti itu. Dan materinya ini pasti akan berkesinambungan. Contohnya adalah seperti bilangan bulat, desimal, atau juga pecahan atau juga bentuk aljabar sederhana seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini adalah kelanjutan dari SK atau standar kompetensi tadi. Jadi kompetensi dasar ini adalah lebih mengarah ke satu titik, lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi materi yang harus diajarkan, materi yang harus dikuasai oleh si siswanya ini, seperti itu. Contohnya, misalkan SK-nya ini atau standar kompetensinya ini adalah memahami sistem reproduksi manusia. Kalau dalam pelajaran IPA ya, ilmu pengetahuan alam, memahami bagaimana memahami apa itu sistem reproduksi manusia. Dan kompetensi dasarnya itu adalah memahami bagian-bagian dari sistem reproduksi manusia, lalu memahami fungsi-fungsinya dari sistem reproduksi manusianya ini. Jadi dari sistem reproduksi manusia ini akan lebih spesifikin lagi di kompetensi dasarnya ini, gitu. Lalu yang terakhir, apa yang dimaksud dengan kalender pendidikan? Dari kalender pendidikan jelaskan tahap menyusun prota, kemudian dari prota susunlah promes. Oke, yang pertama, apa itu kalender pendidikan? Kalender pendidikan itu biasanya berisi agenda-agenda penting yang akan dilaksanakan di dalam satu sekolah ini, dalam sekolah ini, misalnya seperti RPP, silabus, atau UAS atau ujian akhir semester atau UTS seperti itu. Nah, itu biasanya ada di dalam kalender pendidikan atau libur sekolah seperti itu. Biasanya juga ada di kalender pendidikan. Lalu selanjutnya ada prota atau program tahunan. Nah, biasanya ini guru akan melakukan program setiap tahunnya. Dalam satu tahun itu guru akan melakukan apa aja, programnya tuh apa aja. Nah, itu bakalan akan tercantum di prota ini. Nah, biasanya isinya itu adalah yang pertama seperti identifikasi SK dan DK, SK dan KD. Jadi guru akan melihat bagaimana perilaku siswa tersebut, lalu nanti akan disesuaikan dari SK dan KD-nya ini, gitu. Lalu yang kedua ada prioritas KD. Jadi dari beberapa KD yang yang sudah dicantumkan oleh guru tersebut akan nantinya diprioritaskan, akan nantinya dari misalkan ada dari beberapa KD ya, nanti akan diprioritaskan dulu. Jadi yang diprioritaskan ini akan dahului. Jadi siswa tersebut harus bisa mencapai KD tersebut dulu.
sebelum untuk melanjutkan ke KD berikutnya seperti itu. Lalu yang ketiga ada penjadwalan pelaksanaan KD. Jadi dalam beberapa periode atau dalam beberapa bulan KD tersebut harus bisa dikuasai atau dikuasai ya oleh si siswanya ini. Jadi dalam berapa bulan nih KD siswanya ini bisa memenuhi atau menguasai KD-nya ini gitu. Nanti kalau misalkan ternyata siswa tersebut sudah dapat memenuhi atau menguasai KD tersebut, maka nanti KD selanjutnya akan dijalankan gitu. Makanya dijadwalkan KD-KD-nya ini dalam, entah terserah gurunya mau baik itu dari dalam satu periode kah atau dalam 1 atau 2 bulan seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah penentuan materi dan sumber belajar. Jadi guru akan menentukan materi apa yang akan disampaikan dan sumber belajarnya itu dari mana saja, apakah dari YouTube atau dari jurnal atau dari semacamnya gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah penentuan media belajar. Media belajarnya ini dari mana? Media belajarnya ini apa? Apakah entah di kelas, ataukah di lapangan, atau apa sebaliknya, atau bagaimana seperti itu. Lalu terakhir adalah melakukan evaluasi. Jadi setelah guru melakukan semua hal yang sudah dilakukan, biasanya di akhir tahun atau di tahun ajaran baru, sebelum tahun ajaran baru, itu biasanya guru akan melakukan evaluasi. Apakah perencanaan pembelajaran ini atau RPP ini sudah baik atau ternyata masih ada kekurangan di dalam RPP-nya ini. Lalu juga bisa dengan ketika dalam di dalam beberapa bulan ini guru bisa melakukan evaluasi juga. Jadi melihat apakah ternyata apakah sumber belajar, materi pembelajaran yang dia sampaikan ini sudah tersampaikan dengan baik atau belum, seperti itu. Nah, itu bisa dievaluasi oleh si gurunya dan dilihat ketika ternyata belum memenuhi kebutuhan siswanya, maka si guru ini harus menambahkan atau membuat ulang kira-kira rencana apa yang akan dilakukan nantinya ke depannya seperti itu, supaya tidak terjadi kembali kesalahan yang sama. Lalu selanjutnya adalah PROMES atau program semester. Nah, ini biasanya akan dilakukan program dalam 1 semester atau dalam 6 bulan biasanya. Nah, biasanya PROMES ini atau program semester ini dilakukan setiap minggunya dalam beberapa minggu seperti itu. Jadi semisal dalam minggu pertama guru ini akan menyampaikan materi pecahan, lalu di minggu kedua guru ini akan melakukan menjabarkan materi desimal, di minggu ketiga guru akan menggunakan materi bilangan bulat. Nah, seperti itu. Jadi nanti guru setiap minggunya harus ada program-program materi apa aja yang bakal ia sampaikan ke muridnya, supaya nanti ke depannya guru ini tidak bingung gitu. Kira-kira materi apa yang harus dia sampaikan, materi apa yang harus dia kasih ke siswanya, ke muridnya, supaya nanti dari gurunya ini juga nggak bingung gitu ya, materinya yang belum disampaikan tuh apa, yang sudah disampaikan apakah sudah tersampaikan dengan baik atau belum. Nanti ketika ternyata murid tersebut belum sepenuhnya memahami materi tersebut, maka sang guru harus menambah waktu materi yang ini gitu. Mungkin dalam 1 minggu ini dan menambah 1 minggu untuk mengulang kembali materi yang kemarin. Nah, mungkin akan mengorbankan materi yang selanjutnya, tapi itu harus tetap dalam 1 semester itu semua materi yang memang harus disampaikan itu harus sudah tersampaikan semua. Jadi tidak boleh
tidak boleh ada yang tidak tersampaikan. Oke, seperti itu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.